Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang zuhud dan ibadahnya Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seorang yang sangat ahli ibadah dan zuhud, banyak ibadah di waktu malam dan puasa di siang harinya. Bahkan ketika pembantunya, pelayannya ditanya tentang beliau, maka dia menyatakan, aku tidak pernah menyiapkan makanan di siang hari dan aku tidak menyiapkan tempat tidurnya di malam hari, yang menandakan di siang harinya puasa dan di waktu malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tidur. Nah, kali ini masih menjelaskan tentang ibadahnya beliau yang sangat luar biasa, yang sering kita dengar dari cerita beliau. Wa kana yusalli fil yaumi wal lailah fima ruwiya al farakah. Beliau itu sholatnya dalam sehari semalam, dari subuh ketemu subuh, itu kalau ditotal dari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Ada riwayat itu hanya sholat malamnya saja, bukan sholat full dari subuh sampai subuh, enggak, tapi sholat malamnya dari waktu maghrib sampai subuh. Itu sholat sunnahnya kalau di total 1000 rakaat. Loh, mampu tak hal seperti itu dijalankan? Wala gharabata fi dzalik. Hal itu bukanlah hal yang aneh. Ya, kalau beliau sholat sampai 1000 rakaat itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang menakjubkan. Mengapa? Idza alimna makana alaihi jadduhu sallallahu alaihi wasallam min kasratil qiyam. Kita telah mengetahui bahwa kakeknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya memang banyak ibadah di waktu malam. Riwayat tentang yang diriwayatkan dari Mughirah dan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin tidur, Sayyidah Aisyah pun juga sudah siap tidur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tiba-tiba ingin bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta izin kepada Sayyidah Aisyah, diizini oleh beliau, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat, air matanya mengalir deras, ya. Bahkan kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Ambil ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dihapus dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang? Ibaratnya, buat apa banyak sholat, banyak ibadah, kan dosanya sudah enggak ada. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku boleh untuk menjadi orang yang hamba yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan di dalam qasidah Burdah, ya zalamtu sunnata man ahya dzalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami. Kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh karena bengkak yang dirasakan sebab panjangnya berdiri di waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah kalau kakeknya demikian, beliau yang melihat Rasulullah gak punya dosa, diampuni, tapi banyak beribadah kepada Allah, beliau yang merasa banyak berdosa ingin mengikuti kakeknya, gak jauh-jauh dari kakeknya, sehingga memperbanyak ibadah di waktu malam mengikuti kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula yang dilakukan oleh ayahnya, baik Ali Zainal Ali bin Abi Thalib ataupun Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mereka memiliki ketakwaan yang tinggi, memiliki warak yang tinggi, dan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga serta umatnya untuk memperbanyak sujud, beribadah kepada Allah, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun menyatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya keadaan seorang hamba kepada Tuhannya saat mereka dalam keadaan sujud. Ini menggambarkan bahwa Nabi ingin umatnya banyak sholat, sehingga sholat 5 waktu memang dikurangi oleh Rasul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikurangi, yang asalnya 50, bukan 50 rakaat ya, asalnya 50 waktu dikurangi jadi 17. Tapi Rasulullah menambahkan sunnah-sunnah yang lain agar tidak memberatkan, agar umatnya melakukan itu secara sukarela. Kalau yang wajib 50 waktu kan berat, yang 5 waktu aja bolong-bolong, apalagi kalau 50 waktu lebih berat. Karena itu gak ingin diberatkan oleh Rasulullah, tapi ditambahkan kesunahan, yang duhanya, yang witirnya, yang rawatibnya, kemudian ditambahkan sunnah setelah wudhu, tahiyatul masjid, dan sunnah-sunnah yang lain, tahajud. Semua itu menggambarkan kepada kita bahwa banyak waktu kita hendaknya digunakan untuk memperbanyak sholat. Dan itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Sahih Muslim, dari Ka'ab al-Aslami. Ka'ab al-Aslami ini salah satu budak atau salah satu pelayannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah punya banyak pelayan, di antaranya ini Ka'ab al-Aslami. Ka'ab ini pernah suatu malam menginap bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah beliau menyiapkan air untuk wudhu dan keperluan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Jadi biasanya itu kalau malam dulu sebelum tidur ngangsu, ya, menyiapkan air untuk subuh, ada air yang digunakan untuk wudhu. Nggak tidur kecuali air itu sudah ada, itu sudah terbiasa dari zaman dulu. Bahkan Al Habib Shalih bin Muhsin Al Hamid Tanggul itu beliau setiap malam, khususnya ketika ada tamu, menyiapkan airnya sendiri untuk tamunya. Jadi kamar mandinya itu diisi air dulu sebelum beliau tidur. Lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan oleh Ka'ab al-Aslami sebelum tidur airnya. Untuk subuh ada air yang digunakan untuk wudhu. Walaupun Rasulullah itu dengan tidur tidak batal wudhunya, ya, tidak batal wudhunya dengan tidur. Kenapa? Nahnu ma'asyiral anbiya tanam a'yununa wala tanam qulubuna. Kita ini para nabi, kata Rasulullah, mata kita tidur tapi hati kita nggak tidur. Selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nggak batal wudhunya para nabi dengan tidur. Dengan tidur tidak batal. Tapi tetap disiapkan oleh Ka'ab al-Aslami airnya. Nah itu memang anjuran dari Rasulullah. Kalau sekarang kan nggak perlu, kati turun nyiapno banyu langsung, nggak perlu, ya kali nyetek tok, atau kadang otomatis terus kali kalong ya langsung ngisi. Padahal bisa jadi mati lampu kentean ya.
Tapi insya Allah tidak kekurangan air. Insya Allah tidak kekurangan air. Entah ini omah nang masjid. Lah, ketika disiapkan seperti itu, hajatnya, keperluannya semuanya disiapkan oleh Ka'ab al-Aslami. Rasulullah mengatakan kepada Ka'ab al-Aslami, ya, orang kalau berbuat baik kepada kita itu balas dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan untuk kebaikan itu juga kebaikan. Jadi ojo syukron tok, syukron, terima kasih. Opo-opo terima kasih, balas dengan kebaikan. Orangnya mau nggak mau urusannya, yang penting balas dengan kebaikan. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Katanya Rasulullah kepada Ka'ab, salni, apa yang kamu minta? Kamu minta apa dari aku? Kalau kita ditawari seperti itu, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya punya istri yang cantik, ngono paling ya. Doakan saya punya anak yang soleh solihah. Permintaan kita itu terbatas, walaupun itu akhirat, tapi masih siklusnya dunia. Dan itu pun yang terendah. Kalau dibandingkan di akhirat, itu yang terendah. Punya anak yang soleh, bagus, tapi itu adalah siklus yang terendah. Keuntungan yang paling rendah di akhirat. Bukan jariyah, kalau anaknya soleh mendoakan jariyah pahalanya, iya, tapi itu terendah. Apa yang diminta oleh Ka'ab? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bersanding dengan engkau di surga. Gak perlu jariyah dunia, wes kasih jariyah bareng Nabi di surga. Apa derajat yang lebih tinggi dari itu? Enggak ada. Derajat yang tertinggi di surga yaitu bersama Nabi. Melihat, memandang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling dekat pandangannya dengan Allah? Nabi Muhammad. Lah kalau bareng dengan Nabi Muhammad, berarti dia paling enak. Kenikmatan yang tersempurna di surga miliknya Nabi Muhammad. Lah kalau bersama dengan Nabi Muhammad, ibarat kita diundang orang miliaran berangkat ijen sama dibarengi orang kita menjadi pendampingnya ulama yang diundang ke sana. Makanan kita kalau kita berangkat dewe ambek ndampingi enak andi. Enak ya ndampingi. Enggak percaya takon ono sing melok undangan biasa bareng. Ya. Lebih ya panganan lebih enak. Kadang sing liyane gak itu duren iki itu duren. Sing liyane gak itu sate iki itu sate. Lah begitulah yang diminta oleh Ka'ab al-Aslami. Terus gak butuh bingung jariyah atau yang lainnya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu untuk bersanding bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasul, awa ghada dzalik, enggak yang lain aja dah. Ya ngetes keimanan ini Rasulullah. Yang lain aja, jangan itu. Yang lain aja. Maksudnya enggak urusan dunia dan kamu kepingin kaya atau apa, enggak. Jawab oleh Ka'ab al-Aslami, huda, itu ya Rasulullah yang aku minta, cuma itu saja, enggak perlu yang lain saya. Yang lain enggak ada apa-apanya. Lebih baik saya mati dalam keadaan fakir, enggak punya istri, enggak punya anak, tapi aku bersanding dengan engkau di surga, daripada aku punya hal itu semuanya tapi aku enggak bisa bersanding kepadamu di surga. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balasan karena membantu melayani Rasulullah, untuk bersanding dengan Rasulullah, bisa terrealisasi keinginannya. Walaupun Rasulullah mendoakan bisa diijabahi oleh Allah, tapi Rasulullah ingin ada usaha dari dirinya. Apa itu? Banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sebagai orang-orang setelahnya Ka'ab al-Aslami
bisa mengikuti jejaknya Ka'ab al-Ashrami dengan memperbanyak sujud, sehingga itu membuat kita bersanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah Rasulullah menganjurkan demikian. Imam Ali Zainul Abidin garda terdepan dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Sa'id Ibn al-Musayyab, beliau memberikan julukan kepada Imam Ali bin Husain dengan Zainal Abidin. Ya, diberi julukan Ali bin Husain Zainal Abidin. Ibn Taimiyah mengatakan juga Ali bin Husain, Ali bin Husain Zainul Abidin wa qurratu ainil Islam. Beliau adalah orang yang ibadahnya terbaik dan menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, penyejuk pandangan untuk agama Islam. Ibaratnya gini, kalau ada anak yang nilai ujiannya bagus, ya, akhlaknya bagus, ketika dipondokkan atau disekolahkan, orang tuanya bangga. Bukan hanya orang tuanya, sekolah atau pondoknya bisa juga bangga. Apalagi kalau dia bermanfaat, memiliki banyak umat. Gurunya bangga, warga desanya bangga. Bahkan kalau dia punya nama sampai internasional, negaranya juga ikut bangga. Boleh Indonesia ya. Ini umumnya, Indonesia biasa enggak. Ya seperti ya dulu seperti itu. Orang membanggakan Brigjen Habibie ya. B.J. Habibie, apa yang memuja-muji, bahkan semua orang Indonesia membanggakan. Itu loh, wong Indonesia. Padahal uang dibeli oleh orang Jerman wisan. Tapi dibangga-banggakan. Ya, pemain bola juga gitu, bulu tangkis dibangga-banggakan. Padahal satu tok yang berhasil ini gak ono. Tapi dibangga-banggakan. Ini orang Indonesia. Ya itulah menjadi qurratu ainil Islam Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa? Dipandang oleh semua agama, Islam terlihat menonjol berkat beliau. Islam terlihat mulia berkat beliau. Walaupun misalkan Allah tidak membutuhkan orang-orang yang demikian, tetap Islam itu menjadi mulia. Ya, Islam tidak akan terhina kecuali orang-orang Islam sendiri yang menghinakannya. Tapi tetap Allah tampakkan dari Imam Ali Zainal Abidin hal yang membuat Islam di mata orang-orang kafir terlihat istimewa. Kenapa dijuluki demikian oleh Ibn Taimiyah? Likathrati mastuhira anhu, karena banyak apa yang dikenal dari beliau, dari ibadahnya, dari zuhudnya, dari waraknya, mudah memaafkannya, dan akhlak yang luhur. Karena itu dicocok julukannya, karena mengikuti 100% dari apa yang diajarkan oleh kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika ingin melakukan sholat, setiap ketika mau melakukan sholat, beliau menggunakan wewangian dari satu botol, ya, bukan hanya dipakai di badannya, tapi diletakkan di tempat sujud untuk sholatnya. Di sajadah itu dikei, tapi ojo disemprot terus searat tok ngene ya. Pemane mambune minyake melati, mari ngono geblak imame. Pokoknya wangi lah, ya. Lek mambune minyake enak yang mahal gitu, seperti apa yang dipakai oleh Imam Ali bin Husain, fakanat rawaihul miski tafuhu minhu. Aroma misik itu keluar dari tempat sujudnya ini. Artinya menyerba. Misik kan musik sing saiki toko-toko ya. Ablak maneh ngene kena misik iku. Ya kalau sekarang itu gahru lah, gahru. Ini gahru. M-nya gahru sing 3 mili $150.
Aja sing 15.000-an, 10.000-an geblak kena iku sian. Kalau yang $150 itu diusapno keluar aromanya, ya ngusapno titik sedina mambune gak ilang-ilang. Itu enak. Lah itu yang beliau lakukan. Juga beliau ketika sholat, kalau beliau saat itu pakai pakaian-pakaian yang bagus, yang mahal, diganti, dilepas. Pakai pakaian yang elek. Loh, ya apa sih, ada pangeran kok tambah elek? Bukan itu tujuannya. Kalau kita untuk sholat apa adanya pakaiannya, ya kadang ya wis rodok-rodok lebus lah. Ya itu kita nggak menghargai dan menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ngadep presiden, pejabat, rapi, minyak wangiane diambu 3 kilo mambu kan. Ya semprotane mulai ndukur sampai nisor. Full. Siapa yang dihadapi? Manusia biasa padahal. Semestinya kalau mau sholat yang sempurna dalam keadaan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lah beliau enggak, dibalik. Ketika mau sholat justru pakai pakaian yang biasa. Duduk sing bolong-bolong ngelelek enggak. Maksudnya bahannya itu bahan yang murah. Loh kenapa? Untuk menunjukkan bahwa beliau itu adalah hamba yang rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar merendahkan dirinya, dan itulah hakikatus sujud. Hakikatnya sujud ya situ, merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya kita meletakkan kepala kita di lantai tempat sujud, itu sujud secara zahir, tapi hakikatnya sujud adalah kita merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau nggak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi setiap malamnya, baik saat berada di kotanya ataupun saat bepergian, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak merintih, berzikir kepada Allah. Kalau sujud, nggak mungkin sujudnya itu singkat, pasti sujudnya lama. Dan di dalam sujudnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibadahnya beliau. Orang yang sangat gemar beribadah. Memang ibadah itu awaluhu ta'ab. Ya, awaluha ta'ab. Permulaan ibadah itu payah. Banyakan orang malas. Tapi kalau dia mau mujahadah, menentang, tetap bersemangat, dilawan, dikekang nafsunya untuk semangat beribadah, itu lambat laun ibadah yang dia lakukan itu menjadi seperti kebiasaan. Yang mana kalau dia merasa kebiasaan itu nyaman, dia akan melanjutkan terus dan dia akan merasakan kelezatan demi kelezatan. Tapi ketika ia merasa itu kebiasaan yang membosankan, dia akan tinggalkan. Tergantung kita mau masuk yang mana. Itu semuanya tergantung bagaimana keimanan kita. Ya, bagaimana keimanan kita. Karena itu sebagian ulama ketika bangun malam, apa yang mereka katakan? Kabattu laila 20 sanatan. Aku ini memaksa diriku untuk bangun malam, beribadah kepada Allah di waktu malam 20 tahun. Ya 20 tahun. Enggak merasa enak, enggak merasa nyaman dengan itu. Memaksa masih 20 tahun. Tsumma tana'amtu biha 20 sanatan. Setelah itu 20 tahun sisa umurku, aku baru di situ merasakan kenikmatan ibadah di waktu malam. Sehingga mereka mengatakan kalau di surga nggak ada kenikmatan seperti yang kita lakukan di waktu malam, aku nggak pingin masuk surga. Jadi lebih enak ibadah di waktu malam daripada masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena benar-benar mereka sudah merasakan lazzatul munajah. Iya, mereka merasakan lazzatul munajah, kelezatan bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
sudah bisa merasakan manisnya keimanan. Dengan apa? Sebagaimana yang mungkin kita dengar ketika Selasaan ya, masih di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Zaqa ta'mal iman man radiya billah rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya dengan penjelasan dan pengertian ridho yang sebenarnya. Di situ dia akan merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita ini nggak ngerasa. Jadi semua serba terpaksa atau memaksa. Serba terpaksa atau memaksa. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya, ketika kehilangan kita akan menangis, kita akan sedih dan berusaha untuk mengqadai. Ya, berusaha untuk mengqadai. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Ya, kalau mereka nggak bangun di waktu malam, mereka sedih, menangis dan mengqadai sholat tersebut agar tidak berulang kali melakukan hal yang seperti itu. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan dengan Imam Ali Zainal Abidin, dikelompokkan oleh Allah bersamanya dan disandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.